Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait dengan unsur transisi periode keempat. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Ahmad. Perkenalkan, saya Anggita Livia Stuti. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Irwan. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Fadliza. Perkenalkan, nama saya Erlangga. Selamat menyaksikan video kami. Baiklah, sebelum kita melangkah pada pokok-pokok pembahasan, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari unsur transisi periode keempat. Unsur transisi periode keempat adalah unsur-unsur yang terdapat pada blok D sistem periodik unsur atau SPU. Unsur-unsur ini merupakan logam sehingga disebut pula logam transisi. Unsur transisi adalah unsur-unsur dan konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit D dan subkulit F. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan 10 logam unsur transisi periode keempat. Yang pertama yaitu skandium atau Sc, yang kedua yaitu titanium atau Ti, yang ketiga yaitu vanadium atau V, yang keempat yaitu kromium atau Cr, yang kelima yaitu mangan atau Mn, yang keenam yaitu besi atau Fe, yang ketujuh yaitu kobalt atau Co, yang kedelapan yaitu nikel atau Ni, yang kesembilan yaitu tembaga atau Cu, dan yang kesepuluh yaitu seng atau Zn. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur transisi periode keempat di alam. Yang pertama yaitu skandium atau Sc. Skandium atau Sc terdapat dalam unsur senyawa terofetit. Yang kedua yaitu titanium atau Ti. Unsur ini terdapat dalam mineral rutil dan juga terdapat dalam sebagai ilmenit dan ferrotitanate. Yang ketiga yaitu vanadium atau F. Vanadium terdapat dalam senyawa karnotit dan vanadit. Yang keempat yaitu kromium atau Cr. Biji utama dari kromium di alam adalah kromit dan sebagian kecil dari kromoker. Yang kelima yaitu mangan atau Mn. Biji utamanya berupa pirolusит dan diperkirakan cadangan terbesar Mn di dasar lautan. Yang keenam yaitu besi atau Fe. Besi utamanya ditemukan dalam bentuk mineral seperti hematite, siderite, dan magnetite. Yang ketujuh yaitu kobalt atau Co. Unsur ini terdapat di alam sebagai smaltit, kobaltit, dan eritit. Yang kedelapan yaitu nikel atau Ni. Nikel ditemukan dalam beberapa senyawa seperti sulfida, arsen, dan silikat. Yang kesembilan yaitu tembaga atau Cu. Tembaga umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa yaitu pirit tembaga, bornit, kuprit, melakonit, dan malasit. Yang ke-10 yaitu zinc atau Sn. Unsur tersebut ditemukan di alam sebagai senyawa sulfida seperti zinc blende, senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silikat seperti hamimorfoid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara memperoleh atau mengidentifikasi unsur. Yang pertama, skandium atau Sc. Skandium dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampur klorida lain. Yang kedua, titanium atau Ti. Titanium dihasilkan melalui reduksi kimia, melalui pemanasan
dioksida dengan karbon dan klor. Yang ketiga, vandium. Logam vandium murni diperoleh melalui reduksi elektrolitik leburan garam ke Cl2. Yang keempat, krom. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Yang kelima, mangan. Pembuatan feromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi, oksida, dan karbon. Yang keenam, besi atau Fe. Besi dibuat menggunakan biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Yang ketujuh, kobalt atau Co. Kobalt murni dihasilkan dari produk samping permunian Ni, Cu, dan Fe. Yang kedelapan, nikel. Logam nikel diperoleh dengan memanaskan biji besi dalam tungku pembakaran. Yang kesembilan, tembaga. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui tahapan pengapungan, pemanggangan, reduksi, dan elektrolisis. Terakhir, zinc atau seng. Pembuatan logam seng dilakukan dengan memanggang seng sulfida atau ZNS, lalu oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sifat fisik unsur transisi periode 4. Semua unsur logam transisi periode 4 adalah logam dengan elektron-elektron yang berpasangan, kecuali pada logam seng. Unsur transisi periode 4 memiliki titik leleh dan titik didih paling tinggi, kecuali pada seng yang paling rendah. Hampir samanya, tingkat energi elektron pada unsur transisi memicu munculnya warna pada ion-ion logam transisi. Elektron akan bergerak pada tingkat lebih tinggi dengan menyerap sinar tampang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat kimia unsur transisi periode keempat. Yang pertama itu sifat magnetik. Unsur-unsur logam transisi periode keempat memiliki sifat magnetik sebagai berikut. Yang pertama itu diamagnetik, yaitu tidak dipengaruhi medan magnet. Yang kedua itu paramagnetik, yaitu sedikit dipengaruhi oleh medan magnet. Yang ketiga itu ferromagnetik, yaitu ditarik sangat kuat oleh medan magnet. 2. Kereaktifan dan data potensial elektroda. Unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam. Nah, pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak penggunaan dari unsur transisi periode keempat. Penggunaan titanium, vanadium, dan skandium yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan paru-paru dan memicu iritasi mata, serta dapat mengakibatkan sesak napas dan sakit tenggorokan. Selanjutnya pada krom, mangan, dan besi. Sama seperti sebelumnya, penggunaan krom, mangan, dan besi yang berlebihan dan terhirup oleh paru-paru akan mengakibatkan iritasi dan emboli paru-paru, dan pada krom akan mengakibatkan ruam kulit. Selanjutnya yaitu dampak dari penggunaan kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Penggunaan logam-logam tersebut juga dapat memicu dan mengganggu kesehatan paru-paru, dapat memicu iritasi kulit, hidung, dan mulut, serta dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kanker taring. Nah, setelah kita membahas dampak dari penggunaan unsur transisi periode keempat, selanjutnya kita akan membahas manfaat penggunaan dari unsur transisi periode keempat. Yang pertama yaitu skandium. Skandium digunakan pada lampu berintensitas tinggi. Yang kedua yaitu titanium
Titanium digunakan pada industri pesawat terbang dan industri kimia. Yang ketiga yaitu vanadium. Vanadium digunakan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat. Selanjutnya yaitu manfaat dari penggunaan krom, mangan, dan besi. Yang pertama yaitu krom. Krom banyak digunakan sebagai plating logam-logam lainnya. Yang kedua yaitu mangan. Mangan banyak digunakan pada produksi baja. Dan yang ketiga yaitu besi. Oksida besi banyak digunakan pada produksi atau pembuatan alat-alat elektronik dan memori komputer. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan dari kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Pada kobalt digunakan untuk membuat aliansi logam. Pada nikel digunakan untuk melapisi logam lainnya agar tahan karat. Dan pada tembaga digunakan pada alat-alat elektronik dan perhiasan. Dan yang terakhir yaitu seng banyak digunakan untuk melapisi baja dan besi agar tahan karat. Nah, itulah tadi penjelasan kami terkait materi unsur transisi periode keempat. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam video kami. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam adalah kromit.